Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua baik-baik saja. Terkadang ada banyak sekali pro kontra mengenai informasi dalam manga One Piece. Dahulu kala sebelum pertarungan melawan Kaido itu diceritakan di Arc Wano Kuni, para pembaca berpikir bahwa ada cara mudah untuk mengalahkan Kaido, yakni dengan cara memindahkan Kaido ke lautan. Namun setelah Arc Wano Kuni berjalan, kita mendapatkan penjelasan bahwa Law tidak bisa memindahkan Kaido serta Big Mom karena haki yang dimiliki oleh kedua orang ini terlalu besar. Dan ketika kami membuat video yang membicarakan tentang Kanjuro dan buah setannya itu, kami menyadari bahwa sebenarnya kasus pengguna buah setan dengan efek buah setannya bukan hanya terjadi pada Sugar atau Doflamingo saja. Sehingga hal yang akan kita bicarakan di sini adalah kita akan membahas secara tuntas mengenai pengguna buah setan dan efek buah setannya. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Pembahasan yang paling signifikan ingin kami bahas adalah nasib dari Momonosuke. Momonosuke menjadi dewasa berkat kekuatan Shinobu, yang mana jika orang-orang mengacu konsep efek kekuatan buah setan itu akan menghilang jika orangnya meninggal atau orangnya pingsan, maka ini menjadi sesuatu yang membingungkan. Kami pikir kasus Sugar yang pingsan dan mengubah para mainan menjadi normal memiliki penjelasan tersendiri dan tidak bisa menyamaratakannya pada seluruh pengguna buah setan. Contoh paling terlihatnya adalah bagaimana Eiichiro Oda menulis tentang keberadaan pengguna buah setan yang bisa berpindah ke masa depan, yakni Kozuki Toki. Kozuki Toki memiliki kemampuan untuk mengirimkan manusia ke masa depan. Kinemon, Momonosuke, dan beberapa pengawal lainnya adalah orang-orang beruntung yang dikirim oleh Kozuki Toki ke masa depan. Dan kita tahu, Kozuki Toki mati di insiden 20 tahun yang lalu. Dan apakah dengan Kozuki Toki mati itu membuat orang-orang yang sudah dikirimkannya kembali ke masa lalu? Jawabannya adalah tidak. Kinemon serta yang lainnya tetap berjalan di kehidupan yang dikirim oleh Kozuki Toki. Nah, jika kita menggunakan analogi kasus Sugar ini, yang mana para mainan bisa kembali normal hanya dengan mengalahkan Sugar atau membuat pingsan Sugar, maka apakah mungkin jika Trafalgar Law memotong-motong bagian tubuh seseorang, menukar jiwa seseorang, dan jika Law dikalahkan, apakah tubuh-tubuh yang terpotong itu akan kembali menjadi normal? Kami pikir kasus Sugar dalam manga ini adalah sebuah plot hole, sama saja seperti konsep haki yang ditunjukkan sebelum time skip. Ketika Rayleigh menyentuh Kizaru, di sana tidak digambarkan tentang Busho Shokuhaki ataupun aura Haki Ryuo. Hanya seperti kaki biasa yang bersentuhan dengan kaki gurunya Shinchan. Dan barulah konsep Busho Shokuhaki ditekankan setelah time skip, yang mana pembicaraan tentang plot hole dari Busho Shokuhaki ini masih menjadi pembicaraan hangat di kalangan para fans One Piece. Kemudian kembali pada Momonosuke. Momonosuke saat ini sudah terlanjur dewasa, dan kami pikir dirinya tidak akan kembali menjadi anak kecil hanya karena Shinobu mati atau Shinobu pingsan. Membahas kekuatan Kinemon serta Brook. Kinemon adalah salah satu pengguna buah setan. Dirinya mampu memberikan sebuah kostum kepada orang-orang. Namun kostum buatan Kinemon itu akan langsung menghilang jika sang pengguna kostum melakukan hal yang seenaknya sendiri, seperti melakukan kekerasan atau terluka. Maka penyamaran kostum tersebut akan menghilang, yang artinya meskipun sang pengguna buah setan yakni Kinemon tidak kehilangan kesadaran atau tidak dikalahkan, efek dari buah setannya masih bisa menghilang jika melanggar syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian untuk kasus Brook. Brook adalah kasus yang cukup istimewa. Buah setannya baru aktif setelah Brook mati. Dan meskipun Brook sudah mati, buah setannya masih tetap aktif sampai sekarang. Logia juga bisa memberi dampak permanen. Ingatkah nakama dengan sebuah pertempuran yang dikatakan berjalan selama 10 hari penuh, yakni pertempuran adu mekanik kedua admiral. Yang satu adalah Admiral Aokiji dengan kekuatan esnya melawan Admiral Akainu yang memiliki kekuatan magma. Pertempuran tersebut berlangsung lama dan sangat dahsyat.
Saking dahsyatnya efek pertempuran mereka membuat iklim sebuah pulau berubah menjadi permanen. Yang satu menjadi dingin sedingin es, dan yang satu panas sepanas magma. Dan pertanyaannya lagi, apakah dengan kita mengalahkan, membuat pingsan, atau bahkan membunuh Aokiji serta Akainu akan membuat Pulau Panghazard kembali menjadi normal? Sepertinya jawabannya adalah tidak. Malahan Aokiji maupun Akainu saat ini sepertinya tidak mengeluarkan energi tambahan untuk membuat Panghazard tetap pada iklim yang saat ini. Berbeda dengan Kaido yang harus menggunakan energinya untuk menerbangkan Onigashima, atau Doflamingo yang menggunakan energi serta kekuatannya untuk membuat teknik sangkar burung. Sehingga kesimpulannya, karena kami bukanlah pengarang dari manga One Piece, kami hanya bisa menyodorkan informasi yang ada dalam manga ini. Manga ini membuktikan bahwa efek buah setan Sugar bisa menghilang ketika Sugar kehilangan kesadaran. Namun di sisi lain, Kinemon dan kawan-kawan yang dikirim ke masa depan oleh Kozuki Toki tidak kembali ke masa lalu ketika Kozuki Toki telah meninggal. Padahal baik Sugar maupun Toki penggunaan buah setannya menggunakan objek yang masih hidup. Banyak sekali pro dan kontra jika kita membicarakan efek buah setan Sugar yang menghilang hanya karena kehilangan kesadaran. Dan ya, kami pikir ini adalah sebuah plot hole dalam manga ini. Oh ya, di sini kami ingin membahas sedikit tentang Apu. Karena di beberapa video sebelumnya yang membahas seputar One Piece chapter terbaru itu, kami sama sekali tidak menyentuh pembahasan tentang Apu. Dan banyak dari nakama yang ingin kami membahas karakter yang satu ini. Scratchman Apu adalah karakter yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ia berkhianat dari aliansi Kid, lalu berkhianat dari aliansi Kaido, yang kemudian sekarang meminta aliansi dengan Extract. Dan dari One Piece chapter terbaru itu, kita tahu ujungnya, bahwa Apu dan Extract akan mengkhianati satu sama lain. Yang kami heran dari percakapan Apu dengan Extract adalah, Apu di sini berniat untuk mencuri kemenangan di detik-detik terakhir pertempuran. Maksud kami, memangnya siapa mereka ingin nyampah begitu saja? Kami yakin Sanji, Zoro, ataupun Monkey D. Luffy meskipun dirinya terluka parah, mereka masih mampu untuk bertahan hidup melawan Apu serta Extract ini. Sehingga pertanyaannya adalah, kenapa Eiichiro Oda memunculkan cerita di mana ada karakter yang berniat untuk menyampah kemenangan? Kami pikir ini hanyalah sebuah foreshadow atau clue kecil untuk nantinya menunjukkan pentas besar dari konsep nyampah. Sejak sebelum perang melawan Yonko dimulai, kita sudah mendapat pengetahuan dalam manga ini bahwa alasan mengapa antar Yonko tidak pernah bertarung adalah karena siapapun pemenang dari pertempuran mereka akan langsung dihajar oleh Yonko yang lain. Dan begitupun seterusnya. Artinya pihak lain akan menghajar pihak yang menang, yang tentunya pihak yang menang tersebut sudah kewalahan dan sudah tak berdaya. Dan bisa jadi Apu memiliki kaitan dengan Yonko yang lain, entah itu dengan Akagami no Sanks maupun dengan Kurohige. Karena jika Apu yang disorot untuk menyapu bersih mereka yang menang, ini artinya Apu memiliki plot armor yang gak ngotak. Karena dari cerita Onigashima saja, dirinya sudah dihantam oleh Kid, sudah ditebas oleh Roronoa Zoro, sudah dimakan oleh Extract. Namun di chapter 1030 dirinya masih tetap hidup. Ya, itu adalah plot armor yang cukup gila untuk seukuran karakter Supernova. Sehingga jika nanti orang yang sudah dihajar babak belur ini malah mendapatkan panggung yang menawan untuk bisa menghabisi sang pemenang, maka itu akan sangat aneh sekali. Ya, lagi-lagi ini menguatkan kemungkinan bahwa sepertinya akan ada Yonko yang ikut campur untuk nyampah di pertempuran Wano Kuni ini. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.